Ya, selamat datang di materi pembelajaran seputar microservice. Saat ini kita sedang memasuki topik tentang designing microservice arsitektur. Oke, mari kita mulai. Nah, di pertemuan sebelumnya, kita sudah bahas terkait proses mapping the component yang part 1. Kemudian, di mana mapping tersebut kita bagi jadi dua part ya. Yang pertama yaitu part satunya untuk mapping, dan yang kedua adalah terkait communication pattern. Nah, kali ini kita akan bahas lebih lanjut terkait communication pattern. Oke, kita lanjut. Ya, defining communication pattern. Nah, komunikasi yang efisien antar service di sini sangat penting karena tiap service berada dalam proses yang terpisah. Kapanpun satu service ingin mengakses service lain, diperlukan semacam komunikasi. Oleh karena itu, penting untuk memilih pola komunikasi yang tepat. Jadi, menggunakan pola yang salah bisa bikin performanya jadi lambat, susah dikelola, dan juga penanganan error yang berantakan. Nah, pola utama yang biasanya digunakan dalam arsitektur microservice itu kurang lebih ada 3. Yang pertama adalah one-to-one sync, berikutnya ada one-to-one async, dan yang ketiga adalah pub/sub atau event driven. Nah, mari kita pelajari lebih lanjut pola-pola ini masing-masingnya. Nah, mari kita mulai dengan one-to-one sync terlebih dahulu. Nah, dalam pola ini, sebuah service memanggil service lain dan menunggu responsnya. Proses service pemanggil akan terblokir sampai respon diterima dan dari service lain. Jika respon butuh waktu, service pemanggil harus menunggu. Ini disebut permintaan sinkron, di mana sisi pemanggil menunggu respon dari sisi lain. Nah, pola ini dipakai terutama ketika service yang pertama butuh respons dari service lain untuk melanjutkan proses. Biasanya terjadi saat service pertama ingin mengambil data yang diperlukan untuk alur yang sedang dijalankan di service pertama. Contoh, kita punya dua service order dan juga service inventory. Service order ingin menyelesaikan order, tapi sebelum itu harus memastikan item dalam order tersebut benar-benar tersedia stoknya. Nah, maka service order bertanya ke service inventory, apakah item ini tersedia dalam stok. Nah, tentunya service order tidak bisa melanjutkan dan menyelesaikan order sampai respons diterima. Yang dalam kasus ini mungkin jawabnya adalah ya, stok tersedia. Nah, ini adalah contoh klasik dari pola komunikasi one-to-one sync. Oke, kita lanjut. Nah, kelebihan dan kekurangan dari one-to-one sync. Seperti biasa dalam pengembangan perangkat lunak, ada pro dan juga kontra untuk pola ini. Nah, kita mulai dari pro dulu. Dengan one-to-one sync ini kita mendapatkan respons langsung. Kita tidak perlu menunggu waktu yang tidak diketahui sampai seseorang memicu respons. Nah, panggilan kita memicu respon tersebut, sehingga kita bisa mengharapkan respon yang hampir instan. Nah, kemudian berikutnya, selain itu, penanganan kesalahan di sini cukup sederhana. Jika ada kesalahan dalam memanggil service lain, kita akan mengetahuinya segera. Nah, service pemanggil akan mendapatkan pesan kesalahan dan bisa menanganinya secara sesuai kebutuhan. Nah, yang terakhir, pro-nya adalah pola ini sangat mudah diimplementasikan, tidak perlu mekanisme pihak ketiga, penanganan thread atau komplikasi lainnya. Nah, pola ini bisa diimplementasikan dengan beberapa baris kode saja. Nah, sekarang apa kekurangan dari pola ini? Ya, kelemahannya adalah dari sisi kinerja. Seperti yang kita lihat, service pemanggil terblokir sampai respon diterima. Nah, ini dapat memperburuk kinerja dan membuat tergantung pada service lain yang biasanya tidak dikendalikan oleh tim. Nah, jadi penggunaan pola ini sebaiknya dibatasi hanya pada kasus-kasus di mana kita benar-benar memerlukan respon dari service lain. Nah, kita lanjut ke implementasi pola komunikasi one-to-one sync. Nah, bagaimana kita mengimplementasikan pola ini? Nah, misalkan kita punya dua service order dan juga service payment. Service order perlu memanggil service payment. Nah, caranya cukup simpel.
dari service payment harus menyediakan semacam API web. Nah, API ini bisa berupa REST, GraphQL atau gRPC atau yang lainnya. Lalu service order memanggil API ini dan mendapatkan respons. API ini adalah API sinkron yang dirancang untuk mengembalikan respons, jadi cocok untuk digunakan pada skenario ini. Nah, tapi perlu dicatat, jenis koneksi ini disebut koneksi langsung dan biasanya bukan cara yang direkomendasikan untuk mengimplementasikan komunikasi antar service. Dan mari kita lihat mengapa ini tidak direkomendasikan. Next slide. Nah, ini tidak direkomendasikan. Misalnya kita punya 6 service dalam sistem kita. Masing-masing service menggunakan koneksi langsung untuk berkomunikasi dengan service lainnya. Kalau dilihat dari pola di gambar di slide ini mungkin mengingatkan kita pada sarang laba-laba. Dan istilah ini memang sering digunakan untuk menggambarkan situasi semacam ini. Kalau kita berakhir dengan sarang laba-laba di sistem, itu merupakan sebuah masalah. Nah, bayangkan apa yang terjadi jika salah satu service dalam contoh ini, misal service D, mengalami perubahan. Perubahan ini bisa berupa apa saja. Contohnya misal ada perubahan URL atau port service. Nah, perubahan ini akan mempengaruhi semua service yang berkomunikasi dengan service D tersebut. Dan kita akan mengalami efek beruntun yang terjadi di sistem. Nah, hal ini bertentangan dengan sifat loosely coupled dari arsitektur microservice. Jadi koneksi langsung bukanlah sesuatu yang ingin kita pertimbangkan dalam sistem semacam ini. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai gantinya, ternyata ada dua pendekatan yang bisa kita gunakan. Lihat yang pertama. Nah, pendekatan pertama adalah menggunakan service discovery. Dalam pendekatan ini, kita punya service tambahan dalam sistem kita yang berfungsi sebagai ibaratnya buku telepon atau yellow page. Nah, ketika sebuah service ingin mengakses service lain, pertama-tama ia pergi ke service yellow page ini dan menanyakan URL dari service lainnya tersebut. Setelah mendapatkan URL, service tersebut kemudian menggunakan URL itu untuk mengakses service yang dibutuhkannya. Dengan menggunakan pendekatan ini, service-service hanya perlu tahu URL dari service yellow page tersebut. Mereka tidak perlu tahu URL service lainnya. Jika tidak punya keterikatan yang kuat antar service-service. Oke. Nah, pendekatan yang kedua adalah menggunakan gateway. Dalam pendekatan ini, ketika sebuah service ingin mengakses service lain, ia akan menuju ke gateway, kurang lebih mirip seperti yellow page tadi. Kemudian gateway yang akan menghubungi service yang diperlukan dan melaksanakan panggilan tersebut. Jadi service hanya perlu mengetahui URL gateway dan tidak perlu mengetahui URL service lainnya. Lalu apa bedanya nih antara kedua pendekatan ini, di mana yang sebaiknya digunakan? Nah, ini tergantung implementasinya. Service discovery lebih mudah. Gateway bisa menyediakan lebih banyak layanan seperti pemantauan, autentikasi, dan lain-lain. Tren industri saat ini lebih condong mengarah ke gateway, dan ini cepat menjadi pilihan yang lebih populer. Nah, ini dia penjelasan mengenai pola one-to-one sync. Mari kita lanjut ke pola berikutnya. Nah, dan sekarang mari kita lanjut ke pola berikutnya. Di sini ada one-to-one async. Pola ini menerapkan pesan asinkronus dan digunakan ketika sebuah service memanggil service lain dan terus bekerja. Service tidak menunggu respons. Ini menggunakan pola yang sering disebut sebagai fire and forget. Service mengirimkan panggilan dan melanjutkan prosesnya, tidak menunggu apapun dan tidak peduli apa yang terjadi dengan pesan yang dikirim. Pola ini digunakan terutama ketika service pertama ingin menyampaikan pesan ke service kedua agar service tersebut bisa menangani pesan tersebut. Tanggung jawab service kedua untuk menangani pesan dan mengatasi kesalahan yang mungkin terjadi sejak service pertama tidak peduli. Sebagai contoh, misalkan kita memiliki dua service ini, order dan juga payment service. Order service ingin memberitahu payment bahwa sebuah pesanan telah ditempatkan dan pembayaran harus dilakukan. Nah, jadi service order mengirimkan pesan asinkronus ke payment service dan tidak menunggu respon.
Ia tidak peduli apa yang terjadi selanjutnya. Tanggung jawab payment service memastikan semuanya berjalan lancar dan jika ada kesalahan untuk menanganinya. Nah, sekarang apa saja kelebihan dan kekurangan dari pendekatan ini? Kelebihan terbesar dari pola bantuan asing adalah performanya. Nah, saat servis yang memanggil tidak perlu menunggu, tidak ada yang menghambat prosesnya. Jadi performa tidak terpengaruh walaupun servis lain butuh waktu untuk memproses pesan. Nah, inilah alasan utama menggunakan pola komunikasi asing. Lalu apa saja kekurangannya? Nah, ada dua hal. Yang pertama adalah pengaturannya yang lebih rumit. Nah, pesan asing ini biasanya memerlukan alat pihak ketiga yang butuh pengaturan dan pemeliharaan ekstra. Nah, yang kedua adalah penanganan kesalahan yang lebih kompleks. Lebih sulit untuk melacak di mana kesalahan yang terjadi dan apa penyebabnya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang mari kita bahas cara menerapkan pola one-to-one asing. Nah, jadi kita punya dua service ibaratnya, order dan juga payment. Tapi selain dua service ini, kita juga punya alat lain, yaitu sebuah queue atau antrian. Nah, di antara kedua service tersebut. Nah, kamu bisa pakai engine queue apa saja, tapi salah satu yang paling populer adalah RabbitMQ. Nah, RabbitMQ terkenal karena setup-nya yang mudah, sederhana, dan performa yang bagus, dan juga gratis. Nah, cara kerjanya, service order mengirimkan pesan queue yang, yang kemudian meneruskan pesan tersebut ke service payment. Yang penting di sini adalah service order selesai dengan alur kerjanya saat pesan diterima oleh queue. Service ini tidak perlu peduli lagi apa yang terjadi selanjutnya, atau apakah pesan mencapai tujuannya atau tidak. Semua tanggung jawab itu ada pada queue, dan inilah yang membuat pola ini benar-benar asinkronus. Nah, jadi itu tadi pola one-to-one asing. Sekarang kita lanjut ke pola berikutnya yang terakhir, yaitu PubSub dan juga event driven. Nah, dari pola ini, sebuah service ingin memberitahu banyak service lain tentang sesuatu. Nah, perhatikan penggunaan kata services di sini dalam bentuk yang jamak. Nah, bukan hanya satu service, tapi banyak service. Service yang mengirimkan pesan tidak tahu berapa banyak service yang akan mendengarkan notifikasi ini dan berapa banyak yang akan menerimanya. Ini adalah perbedaan utama antara pola one-to-one asing dan juga PubSub atau event driven. Dengan pola one-to-one asing, service biasanya mengirimkan pesan ke service tertentu, spesifik. Meskipun tidak ada kontak langsung dengan service tersebut, sedangkan dengan pola PubSub, service menerbitkan pesan, dan service lain yang berlangganan untuk jenis pesan tersebut akan menerimanya. Service pengirim tidak perlu tahu berapa banyak service yang berlangganan pada pesan tersebut, dan tidak peduli dengan hal itu. Dalam hal ini, seperti pada pola one-to-one asing, pengirim tidak menunggu balasan dan menerapkan pola fire and forget. Pola ini digunakan terutama ketika sebuah service ingin memberitahukan tentang sesuatu peristiwa atau event dalam sistem, dan membiarkan service lain memutuskan apakah mereka ingin melakukan sesuatu dengan peristiwa atau event tersebut atau tidak. Karena pola ini sering terkait dengan peristiwa, sering juga disebut event driven. Kita lanjut. Kita lihat contoh pada pola ini, misalkan kita memiliki service order dan sebuah pesanan baru saja dibatalkan. Service ini menganggap bahwa peristiwa ini penting dan service lain perlu mengetahuinya. Service order kemudian mengirimkan pesan PubSub yang memberitahu tentang pembatalan tersebut. Dan service lain yang telah berlangganan pada peristiwa ini akan menanganinya. Dalam kasus ini, semua service tertarik dengan peristiwa ini. Service inventory harus mengembalikan barang pesanan ke stok karena di-cancel. Kemudian service customer juga harus mengurangi jumlah pesanan untuk pelanggan tersebut. Dan juga service payment harus mengeluarkan pengembalian dana kepada customer tersebut. Nah, jadi ini adalah contoh klasik penggunaan pola PubSub yang tepat. Oke. Sekarang mari kita bahas kelebihan dan kekurangan dari pola ini. Mulai dari kelebihannya dulu, yaitu performa. Sama seperti one-to-one asing tadi,
Pola PubSub ini menawarkan performa yang sangat baik. Kita dapat memberitahu banyak servis sekaligus, yang tidak memungkinkan dalam pola lain yang telah kita bahas. Nah, kemudian kekurangannya yaitu pengaturan yang rumit. Sama seperti pola asing, pola ini memastikan pengaturan yang rumit dan biasanya menggunakan tools pihak ketiga. Kekurangan berikutnya adalah penanganan kesalahan. Nah, sulit untuk menangani kesalahan dengan pola ini. Ada banyak bagian yang bergerak dan menemukan lokasi serta penyebab kesalahan tidaklah mudah. Nah, kekurangan terakhir adalah beban pada sistem. Pola ini bisa membebani sistem jika ada banyak pesan yang dan banyak servis yang berlangganan. Ini dapat mengakibatkan lalu lintas jaringan yang tinggi, serta penggunaan CPU dan RAM yang banyak, yang mungkin membuat sistem kita menjadi sedikit lambat. Nah, jadi bagaimana kita mengimplementasikan pola PubSub? Nah, di sini kita misal punya 3 service, yaitu service order, payment, dan juga customer. Mirip dengan pola asing, kita juga memerlukan perantara, yaitu sebuah engine atau untuk menangani PubSub tersebut. Nah, engine ini bisa berupa RabbitMQ atau engine lain seperti Amazon Event Bridge, seperti yang digunakan di aplikasi Super. Nah, service order di sini contohnya adalah service order mengirimkan pesan ke engine PubSub. Nah, kemudian mempublikasikan pesan tersebut ke semua service yang berlangganan. Dengan cara ini, pengirim atau service order tidak perlu tahu berapa banyak service yang benar-benar menerima pesan tersebut, dan tidak perlu khawatir tentang hal itu, yang merupakan inti dari pola PubSub. Oke. Nah, oke, kita sudah bahas beberapa terkait pola komunikasi. Mari kita rangkum pola komunikasi yang telah kita lihat tadi. Seperti yang kita katakan, memilih pola komunikasi yang tepat sangat penting. Ini mempengaruhi performa, penanganan kesalahan, dan juga alur komunikasi. Dan ingat, hampir tidak mungkin untuk mengubah keputusan ini. Jadi pastikan memilih pola komunikasi yang tepat sejak awal sebagai bagian dari langkah pemetaan komponen. Oke. Oke, itu mengakhiri sesi kali ini tentang pola komunikasi yang biasanya digunakan dalam microservice. Saya harap teman-teman bisa menerapkan pola komunikasi yang sesuai dan tepat untuk setiap kasusnya. Selanjutnya kita akan lanjut ke langkah berikutnya, yaitu memilih teknologi stack di video berikutnya. Saya Andrian Aprilianto, terima kasih dan sampai jumpa di sesi berikutnya.